Selamat berjumpa dalam kuliah mata pelajaran mekanika fluida. Ini adalah episode yang keempat dan ini adalah merupakan kuliah yang ketujuh dalam mekanika fluida. Mari kita ikuti. Pada kesempatan ini saya akan berikan topik bahasan berkenaan dengan aliran fluida. Kalau yang sebelum-sebelumnya kita adalah membicarakan tentang fluida statis atau fluida yang diam. Ini adalah fluida yang bergerak, ya. Nah, jadi dalam aliran fluida ini ada beberapa hal yang perlu kita pahami dulu sebelum kita lanjutkan dengan bagaimana perilaku fluida dalam aliran, ya. Jadi fluida statis atau static of fluid yang telah kita bahas sebelumnya itu adalah merupakan ilmu pasti atau exact science, di mana hanya unit gravity force atau density fluida yang perlu ditentukan secara eksperimen. Jadi rho GH atau gamma itu adalah unit gravity force, di mana di dalamnya rho adalah berat jenis atau density, ya. Jadi itu saja yang perlu dilakukan secara eksperimen. Selebihnya adalah ilmu pasti atau exact science. Sementara itu, aliran fluida yang nyata secara alamiah sangat kompleks dan rumit. Contohnya, aliran sungai itu adalah merupakan nyata secara alamiah. Itu adalah rumit dan kompleks. Demikian juga aliran fluida atau air dalam saluran drainase, ya, juga sama halnya dengan sungai, rumit dan kompleks. Karena hukum-hukum dasar yang menjelaskan pergerakan fluida secara lengkap tidak mudah memformulasikannya dan menanganinya secara matematis, maka diperlukan banyak sumber-sumber percobaan atau experimental resources. Jadi ini dasar dari aliran fluida, bahwa sangat sulit atau kompleks untuk membuat satu formulasi matematis dari pergerakan fluida tersebut, sehingga untuk menanganinya perlu dilakukan percobaan laboratorium atau experience resources, ya. Experimental resources. Nah, ini harus kita pahami bahwa aliran fluida itu demikian adanya. Nah, untuk ini ada sekitar 12 jenis aliran secara umum kita kenal, yaitu mulai dari aliran turbulen, ya, aliran laminar, aliran real, aliran ideal, aliran reversible, aliran irreversible, aliran steady, aliran unsteady, aliran uniform, non-uniform, rotational, dan irrotational. Nah, jadi secara teknis aliran yang kompleks tadi itu, ya, itu bisa dibedakan, ya, satu dengan lainnya dengan mengklasifikasikannya dengan jenis-jenis aliran seperti ini, ya. Jadi sekarang mari kita lihat apa itu masing-masing aliran ini, supaya secara teknis kita memahami apa itu mekanika fluida. Kita mulai dengan turbulent flow. Jadi turbulent flow ini didefinisikan sebagai aliran yang tidak teratur, ya. Artinya semua partikel dalam aliran tersebut bisa crossing satu dengan yang lain. Ada yang ke arah sumbu X, ada ke arah sumbu E, ada ke arah sumbu Z, pokoknya ke semua arah. Dia tidak teratur. Itu namanya turbulen, ya. Jadi aliran turbulen ini juga kalau
kalau kalian perhatikan di aliran sungai contohnya ya, kalau aliran itu meriak gitu ya, bergelombang, artinya ada seperti hydraulic jam, itu termasuk bagian yang aliran turbulen ya. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana definisi dari aliran turbulen tersebut. Turbulent flow atau aliran turbulen adalah aliran fluida di mana partikel-partikel fluida ya yang kecil atau small molar masses bergerak dalam arah yang sangat tidak teratur, itu yang saya sebutkan tadi, yang menyebabkan terjadinya pertukaran momentum dari satu bagian daripada fluida ke yang lainnya. Jadi artinya terjadi benturan ya antara satu partikel dengan partikel lain karena dia bergerak ke semua arah, tidak teratur. Situasi aliran ini ya, ini paling banyak digunakan di kita di teknik sipil ya, karena ini ada kaitannya dengan praktek-praktek yang kita lakukan dalam perkuatan dinding saluran, ya, pembuatan improvement channel, karena ini berkaitan dengan gaya geser ya, gaya geser dari gaya gesek atau tegangan geser yang diakibatkan oleh turbulensi tadi ya. Jadi pada aliran turbulen ini tegangan geser pada seluruh fluida lebih besar ya, menyebabkan pengerusan saluran sehingga itu perlu diproteksi. Jadi oleh karena itu maka terminologi aliran turbulen tersebut banyak digunakan di teknik sipil atau teknik sumber daya air ya. Nah, bagaimana besar pengaruh aliran turbulen ini terhadap gaya geser? Jadi besarnya kehilangan energi ya akibat gaya geser itu sekitar 1,7 hingga 2 pangkat 2 ya, pangkat 1,7 dari kecepatan aliran. Jadi V pangkat 1,7 sama sampai dengan V pangkat 2 ya, artinya faktor pertambahannya dibandingkan dengan kalau alirannya laminer atau laminar itu aliran yang teratur ya. Nah, kalau yang teratur itu V pangkat 1 mungkin pengalinya ya. Tapi ini sama tujuh. Artinya apa? 1,7 sampai 2 kali lipat dari pangkat V ya. Jadi artinya multiplier daripada kehilangan energi itu sebesar itu ya. Nah, sekarang coba perhatikan di monitor ini ya. Apa yang kita sebut turbulent flow itu bisa kita ilustrasikan seperti gambar ini. Coba lihat ya, arah aliran itu adalah ini, dari kiri ke kanan ya. Kemudian di dalam itu ada yang berputar ke kiri, ada yang berputar ke kanan, ada yang lurus, ada yang macam-macam. Jadi ini kalau medianya, umpamanya medianya itu adalah ini pipa gitu ya, atau saluran seperti ini ya, gitu ya. Maka fluida ini ya, ini fluida yang seluas A ini, kalau dia pipa itu isi full begini ya, nah, gini, yang dia gesek semua di sisi pipa ini kan, gitu ya. Nah, jadi gesekan itu mengakibatkan tegangan geser ya. Jadi besarnya kehilangan energi. Jadi kalau dalam aliran itu kita biasanya kenal begini ya. Ada namanya ini. Ini adalah dasar saluran gitu ya. Ini adalah hydraulic grade line. Ini adalah energy line gitu ya. Jadi artinya kehilangan energi ini energi totalnya kan, ini energi total.
kehilangan energi inilah yang disebut di sini. Akibat apa? Akibat adanya tegangan geser. Ya. Nah, jadi ini kalau alirannya turbulen, gitu ya, itu delta energinya ini makin besar. Artinya tegangan geser ini makin besar. Jadi kalau dia makin besar, ada kalanya dinding saluran ini, ya, kalau umpamanya tanah itu kan punya daya dukung geser tertentu, ya. Setiap jenis tanah punya ini. Gitu. Kalau tahanan ini akibat theta ini besar, lebih besar dari ini, maka ini bisa tergerus, ya. Itu maksudnya. Itu makanya aliran turbulen ini itu sangat penting dalam mekanika fluida, dalam civil engineering. Ya. Jadi sudah bisa dipahami, ya, apa dampak dari aliran turbulen terhadap media yang menghantar atau mengalirkan air atau fluida. Jadi dalam hal ini, ya, media yang dimaksud itu bisa dalam bentuk pipa dan bisa juga dalam bentuk open channel. Ya. Jadi inilah turbulent flow. Baik, kita teruskan. Lawan dari pasangan, ya, dari turbulen itu adalah laminer. Laminer ini adalah aliran yang teratur, ya. Aliran teratur artinya dia nggak crossing seperti tadi. Partikel fluidanya nggak crossing kiri, kanan, atas, bawah gitu. Tapi dia laminas. Gitu. Jadi dia mengalir layer by layer. Jadi when layer gliding to the adjacent layer gitu. Artinya layer yang satu bergulir di atas lapisan lainnya yang berbatasan dengannya. Jadi dia laminas gitu, terus jalan. Itu namanya laminer. Jadi aliran yang laminer ini umumnya itu kehilangan energinya itu pangkat 1 dari velocity, ya. Jadi dia pangkat 1 dan dia lebih calm, lebih calm alirannya. Mari kita ikuti. Nah, ini adalah laminar flow. Perhatikan, ya. Aliran laminar atau laminar flow adalah aliran fluida di mana partikel bergerak sepanjang lintasan kecil, smooth path, dalam lapisan tipis laminas, di mana lapisan satu mengelinding secara halus terhadap lapisan lainnya yang berdekatan atau berbatasan. Nah, itu yang saya sebutkan tadi. Jadi kalau begitu, kalau kita perhatikan dalam karakter ini, kalau dilihat di grafik yang sebelah kiri ini, ya, sebelah kanan ini, yang merah ini adalah aliran laminer. Artinya dia dari mulai dasar saluran, ya, sampai ke puncak permukaan, sampai di sini, dari mulai sini sampai ke atas, dia itu perubahan velocity U, lihat ini, ya. U itu adalah tetap linear terhadap HA, ya. Maka dalam laminar ini kita ada sebutkan ini mu adalah hanya fungsi viskositas du per dE, gitu kan. Ini adalah rumus Newton untuk viskositas. Dalam hal ini adalah aliran yang laminer. Jadi ini, besaran ini, itu adalah garis merah ini. Tapi kalau dia turbulen, itu dia nggak mengikuti yang merah ini, nggak teratur dia. Itu seperti yang parabola ini. Jadi dia tidak linear. Jadi itu perbedaan antara karakter dari karakter daripada aliran turbulen sama laminer, ya. Jadi sekarang perhatikan ini. Ini adalah kecepatan aliran, ini adalah E, gitu, ya. Nah, oleh karena itu maka hukum Newton ini
berlaku tunduk kepada ini atau tunduk kepada garis merah ini. Baik, dalam saluran terbuka kita bisa lihat bahwa tegangan geser tersebut itu kira-kira besarannya seperti ini. Ya. Jadi ini mendekati 0 di sini ya, mendekati 0 ini. Nah, jadi besar tegangan geser ini itu mempengaruhi stabilitas daripada tebing saluran kita. Nah, kalau dia yang smooth, yang seperti ini, angular laminar, umumnya ini teratur dan tidak terlalu besar tegangan gesernya. Jadi itu perbedaan yang nyata. Nah, sekarang coba kita perhatikan bagaimana perbedaan gerakan air untuk yang laminar dan turbulen. Tadi sudah kita sebutkan sebelumnya bahwa ini adalah hukum Newton ya, hukum Newton tentang viskositas, di mana ini adalah viskositas fluida, mu. Jadi ini adalah karakteristik atau bentuk aliran di laminar flow. Dan ini adalah yang turbulen seperti yang ditunjukkan tadi. Jadi ini perbedaannya adalah hubungan antara U dan E tersebut, yang satu lurus, yang satu parabolik ya. Jadi yang parabolik ini adalah yang turbulen, ini adalah laminar. Ini adalah turbulen, ini adalah laminar ya. E dan ini U. U itu velocity ya. Nah, saya kira ya, ini adalah hal yang penting di dalam mekanika fluida karena dalam setiap perhitungan aliran, apakah itu menghitung kecepatan, menghitung debit gitu ya, itu semua ada kaitannya dengan jenis aliran. Jadi artinya makin tinggi velocity-nya, makin cenderung dia menjadi aliran turbulen. Ya. Nah, jadi sekali lagi ya, dalam hubungan antara tegangan geser dengan jenis aliran itu, jadi ini dalam hukum Newton ini menyatakan seperti ini. Ya, tadi sudah saya jelaskan bahwa ini kalau kita perhatikan ya, kita cerita tentang yang laminar ini saja. Maka kalau ini adalah E itu kedalaman air, ini adalah velocity ya. Jadi sebenarnya DU, DE itu adalah sudut ini kan gitu ya. Jadi artinya rumus tegangan geser itu adalah viskositas itu kekentalan air, kekentalan fluida. Jadi dikalikan dengan sudut perubahan kecepatan itu ya. Jadi kalau perubahan kecepatan per dalam ini adalah tegangan geser. Nah, ini umumnya laminar ini terjadi kalau kecepatannya tidak terlalu tinggi ya. Karena kalau kecepatannya terlalu tinggi, dia cenderung akan berubah menjadi turbulen ya. Ini laminar, ini turbulen. Jadi saya kira dalam praktek, dalam lapangan ya, di dalam dunia nyata gitu ya, kondisi seperti ini akan kita temui paling banyak adalah yang turbulen ini ya. Karena yang laminar ini umumnya bisa kita adjust kemiringannya dalam bentuk kanal-kanal atau channel di laboratorium. Ya. Tetapi kalau di dunia nyata banyakan yang di turbulen ini. Tetapi dalam saluran-saluran yang kita desain gitu ya, kalau umpamanya kita buat, apakah itu saluran irigasi, drainase gitu ya,
irigasi lebih mudah untuk membuat alirannya laminar. Kalau drainase kan kadang-kadang debitnya besar. Untuk penampang yang sama, misal kecepatannya tinggi, jadi dia bisa berubah menjadi turbulen. Nah, ini esensi dari kedua jenis aliran ini. Jadi sekarang sudah kita kenal dua jenis alirannya. Yang paling sering kita gunakan di dalam sipil adalah laminar dan turbulen. Ya, aliran laminar dan aliran turbulen. Nah, sekarang coba kita lihat lebih jauh ya, tentang hubungan antara hukum Newton tadi tentang viskositas dengan aliran fluida. Ya. Nah, ini perhatikan. Hukum Newton tentang viskositas untuk aliran turbulen dapat dituliskan sebagai berikut. Kalau tadi hukum Newton tentang aliran laminar, itu tadi ada ditulis mu ya. Itu seperti ini ya. Ini viskositas fluida. Tidak ada yang lain, hanya kekentalan fluida saja ya. Nah, kalau dia turbulen, maka hukum Newton mendevelop persamaan tersebut menjadi mu-nya diganti menjadi n. Ya. Di mana n bukan hanya properti fluida semata, namun tergantung kepada pergerakan fluida dan density-nya. Faktor tersebut disebut eddy viscosity. Jadi artinya apa? N ini sudah ada di dalamnya faktor kecepatan. Ya, artinya bukan hanya properti fluida, artinya dalam arti kata viskositas, gitu ya. Tetapi di dalamnya sudah ada velocity, pergerakan fluida, dan tentu saja berat jenisnya. Ya. Jadi artinya kalau sudah ada berat jenis, berarti di sana sudah ada gravity. Ya, sudah memperhitungkan gravity force, kemudian velocity. Jadi mu tadi diganti menjadi n, di mana itu disebut eddy viscosity. Dalam banyak situasi aliran fluida lapangan, ya di lapangan, viskositas mu dan turbulensi memberikan kontribusi terhadap tegangan geser shear stress yang dituliskan sebagai berikut. Nah, jadi dalam perkembangan formula dari Newton tadi, maka walaupun eddy viscosity itu sudah mengadopsi pergerakan dan ini, tetapi tetap saja viskositas itu punya peran di dalam kontribusinya terhadap besar kecilnya tegangan geser yang diakibatkan oleh pergerakan fluida. Untuk menetapkannya, jenis aliran ini diperlukan percobaan-percobaan atau eksperimen. Jadi begini, kapan satu aliran berubah dari laminar ke turbulen? Ini untuk setiap jenis fluida ya, yang viskositasnya berbeda dengan viskositas tertentu, ya, itu memiliki karakter yang berbeda. Kapan dia mulai berubah jadi turbulen dari laminar gitu ya. Jadi untuk ini perlu dilakukan percobaan-percobaan. Nah, sekarang ini kembali saya tampilkan di sini adalah grafik kita yang sebelumnya tadi untuk membedakan aliran laminar dengan aliran turbulen ya. Yang parabola ini adalah yang turbulen, yang merah ini adalah aliran laminar. Jadi ini adalah tebal fluida atau tinggi aliran. Jadi kalau umpamanya kita punya penampang seperti ini gitu ya, itu ini kan biasanya tulis H gitu ya. Tapi kalau kita mau ambil ini dalam dalam DA dan ini kemarinnya adalah DU gitu, terbalik ini. Ini adalah H gitu ya. Ini adalah A gitu ya. Ini. Maka ini adalah U, ini adalah DU kan gitu ya. Jadi kalau mau yang sampai permukaan atas,
itu apa namanya, besaran DU per DE-nya itu adalah U per H kan gitu ya. Tapi kalau pada kedalaman tertentu E, dia adalah DU per DE. Nah, jadi oleh karena itu, maka dalam satu aliran itu dikatakan dia laminer apabila dia untuk semua debit ini untuk semua kecepatan yang bergerak, air bergerak, dan E yang apa namanya, kedalaman air, dia tetap linier seperti garis merah ini. Nah, jadi umumnya pada titik inflection point ini, lihat inflection point ini ya. Karena kecepatannya sudah tambah tinggi, ini kan tinggi nih ya, sudah tinggi, maka aliran itu tidak lagi laminer, tapi berubah menjadi apa namanya, turbulen. Tapi perhatikan kecepatannya tidak sebesar titik ini tambah, tapi hanya sebesar ini. Nah, ini. Kenapa? Karena sebagian ditahan oleh turbulensi itu. Nah, begitu seterusnya ya, tambah tinggi lagi dia, maka gesekannya tambah besar dan kehilangan tambah besar. Jadi oleh karena itu, ini benar-benar adalah sesuatu yang apa namanya, penting untuk hidrolika, ya, untuk aliran dalam mekanika fluida. Oke. Nah, untuk ini ya Osborne-Reynolds membuat satu percobaan. Ya. Tadi kan saya sebutkan bahwa aliran tersebut pada kecepatan tertentu itu bisa berubah dari kondisi laminer menjadi turbulen. Pada grafik ini nampak di sini ya. Coba kita lihat. Ini pada titik ini ya, aliran sudah mulai berubah dari laminer menjadi turbulen ya. Dari merah ini dia nggak terus lagi ke sana, tetapi sudah belok ke sana. Ini adalah kondisi perubahan di mana kecepatan itu sudah sedemikian tingginya sehingga aliran itu sudah mulai berubah menjadi aliran turbulen. Osborne-Reynolds mau melihat batasan kecepatan berapa ya untuk membuat aliran itu berubah dari satu kondisi laminer menjadi turbulen untuk jenis fluida tertentu. Nah, untuk itu Osborne membuat percobaan dengan menggunakan pipa. Ya, ingat bahwa Osborne-Reynolds ini membuat percobaan ini dengan pipa. Ini adalah aparatus atau alat-alat yang digunakan oleh Osborne. Ya. Jadi ini ada zat pewarna, kemudian itu ada dimasukkan ke dalam pipa. Di sini ada keran, bisa di setel debitnya. Dengan keran dibuka besar, debitnya tambah besar. Kalau debit tambah besar, karena diameter pipanya ini tetap, ya, itu tetap diameternya, maka yang tambah itu adalah velocity-nya, ya, ini velocity. Nah, jadi kalau kerannya dibuka lebih besar, kecepatannya tambah besar. Jadi ini dilakukan dengan membuat zat pewarna. Jadi awalnya kalau kecepatannya rendah, gitu ya, dia lihat yang tengah ini, garis yang tengah ini adalah pewarna itu, dia masih nampak garis lurus. Artinya apa? Artinya bahwa dia laminer. Ya, alirannya laminar. Karena tadi di slide kita sebelumnya kan nampak kalau yang laminas itu sejajar semua begini, layer by layer. Jadi laminas. Nah, artinya gliding one layer to the other layer. Nah, ini disebut laminer. Kemudian ini kerannya dibuka lebih besar lagi sedikit. Dibuka kerannya sedikit lebih besar, maka alirannya mulai berubah. Ada yang putus-putus gitu, zat pewarnanya. Inilah disebut namanya aliran transisi antara laminer ke turbulen. Ya.
Nah, di sini begitu kerannya dibuka lagi, dibesarkan lagi debitnya atau V-nya tambah besar, maka tak nampak lagi garis itu. Artinya itu sudah turbulen. Nah, jadi Renault menetapkan hubungan ya antara kecepatan velocity ya dan karakteristik panjang itu adalah L, itu panjang pipanya atau panjang pipa percobaan tersebut. Kemudian karakteristik massa fluida rho dan viskositas mu ya ini dikaitkan karena setiap fluida kan mu-nya berbeda, viskositasnya ya. Kemudian density-nya juga berbeda, artinya berat jenisnya. Kemudian kecepatan aliran bisa di setel ya, bisa di adjust. Nah, hubungan dari ini didapatkan oleh Renault atau Osborne Renault itu adalah sama dengan V L mu, rho dibagi dengan mu. Ya, ini RE ini dikenal selanjutnya sebagai Renault number. Ya, Renault number yang diperkenalkan oleh Osborne Renault melalui percobaan tadi. Nah, jadi dengan Renault number ini, maka V velocity, L adalah panjang pipa, dan rho adalah berat jenis, mu adalah viscosity. Jadi ini sebenarnya panjang pipa itu bisa juga length sebenarnya bukan panjang pipa. Length itu panjang, ada satuan panjang m, meter atau sentimeter. Jadi kalau dia aliran pipa sebenarnya yang dimaksud L itu adalah kelilingnya, keliling yang dikenai air atau diameternya lah ya, diameter pipanya. Nah, kalau saluran terbuka ya itu perimeternya ya ini itu P ya. Inilah yang disebut L itu. Jadi L itu mewakili panjang. Ya, panjang itu bisa dalam hal ini perimeter. Kalau dalam hal pipa dia adalah diameter ya. Itu adalah diameter. Nah, oke, dalam penelitian tersebut Renault menggunakan kecepatan aliran V sebagai karakteristik kecepatan velocity, diameter pipa adalah sebagai karakteristik panjang atau length yang saya sebutkan, dan rho per mu adalah 1 per V, sehingga RE dapat dituliskan menjadi RE sama dengan V kali D per V atau sama dengan rho V D per mu. Jadi ini viskositas kinematik namanya. Ya. Jadi ini adalah viskositas nisbi. Jadi nanti kalian lihat di mekanika fluida di dalam literatur buku bacaan perbedaan antara viskositas kinematik dan viskositas nisbi. Jadi hubungannya adalah ini ya, rho kerapatan jenis dibagi viskositas nisbi adalah 1 dibagi dengan viskositas kinematik. Jadi diperolehlah Renault number, rumusnya adalah seperti ini. Nah, ini Renault number inilah yang sering dipergunakan orang ya, untuk menelusuri apakah aliran kita turbulen atau laminar atau berada di transisi. Jadi ada titik transisi seperti ini. Ya, itu pada kecepatan tertentu untuk jenis fluida tertentu itu besar Renault number-nya transisi itu adalah sebesar sekian. Nah, kalau di bawah itu dia alirannya laminar dan di atas itu alirannya turbulen. Jadi Renault number ini memberikan sumbangan yang berarti terhadap mekanika fluida dalam mencari transisi antara laminar dan turbulen. Dalam hal ini sudah kita pahami ya bahwa indikator untuk menentukan ya jenis aliran apakah laminar, transisi atau turbulen itu
Indikator yang digunakan itu adalah Reynolds number. Ya, sejauh ini itu adalah merupakan alat ukur atau alat untuk mendeteksi perubahan aliran dari laminar ke turbulen ya. Baik, nah sekarang kembali kita lihat grafik yang tadi ya. Jadi untuk kondisi yang laminar itu Reynolds number itu seperti rumus yang tadi ya, itu adalah rho V D per mu. Kalau sekali lagi ini adalah viskositas nisbi ya. Nah, jadi adalah penyebutnya adalah viskositas gaya viskositas dan ini adalah momen inersianya. Nah, ini untuk laminar flow, perhatikan garisnya adalah yang ini atau yang ini ya. Nah, tadi kita bicarakan tentang transisi ya. Ini adalah salah satu contoh transisi terjadi di titik dengan debit sebesar ini ya, untuk satu saluran tertentu. Nah, di sini dia laminar dan di sini dia sudah turbulen. Jadi di posisi ini di antara besaran ini terjadi transisi. Jadi tadi kan kita punya aliran laminar, transisi dan turbulen ya. Transisi dan turbulen. Gitu ya. Ini laminar. Nah, jadi ini adalah transisi dan ini adalah laminar dan ini adalah turbulen ya. Nah, jadi sekarang sudah jelas ya bahwa kalau aliran tersebut yang membuat dia berubah ya dari posisi laminar ke turbulen bisa dideteksi dengan besaran Reynolds number. Jadi Reynolds number itu kalau Q-nya tambah besar, otomatis kan V-nya tambah besar untuk media yang sama ya, untuk saluran atau pipa yang sama. Nah, sekarang perhatikan. Turbulent flow dalam grafik ini terjadi apabila velocity tambah besar atau dimensi dari salurannya berubah. Ya, bisa saja velocity-nya tetap, tetapi diameter pipanya tambah kecil, gitu ya. Atau dimensi berubah, atau kalau penampang terbuka pun begitu, tambah kecil atau tambah miring dia. Velocity kalau saluran terbuka dimensinya sama, tapi kemiringannya lebih steep gitu, lebih terjal. Nah, kemudian density, kalau density-nya tambah besar, gitu ya, atau berat jenisnya tambah besar, maka dia cenderung bisa merubah menjadi turbulen. Satu lagi, viskositas tambah kecil. Jadi kalau viskositasnya tambah kecil, maka terjadi turbulen. Jadi artinya gini ya, perhatikan parameter ini. Velocity V dalam Reynolds number, ini V. Ya. Karakteristik dimension itu D. Ya. Density itu rho. Kemudian viscosity itu mu. Nah, dari 4 parameter fluida ini yang mempengaruhi aliran jenis aliran, maka perhatikan kecenderungan terjadi perubahan antara laminar ke turbulen. Laminar ke turbulen adalah 1, kecepatan tambah besar. Kedua, dimensi berubah D. Atau density berubah, tambah besar. Berubah dalam arti tambah besar. Dan viskositasnya tambah kecil. Viskositas itu kan sebagai penyebut, jadi makin kecil dia, RE-nya makin besar. Jadi artinya semua yang mengakibatkan Reynolds number tambah besar itu cenderung merubah aliran dari kondisi laminar ke turbulen. Itu artinya. Ya. Oke, baik, kita lanjutkan. Nah, Reynolds number akhirnya mendapatkan satu
percobaan Renault number tadi itu pada umumnya ya fluida secara general itu ya itu untuk Renault number lebih kecil atau sama dengan 2100 itu masih posisinya laminar ya. Antara yang lebih kecil dari 0 sampai 2100 itu alirannya laminar. Kemudian untuk Renault number yang berada di antara 4000 sampai 2100 itu berada dalam posisi transisi antara laminar menuju ke turbulen. Aliran turbulen terjadi pada umumnya pada Renault number yang lebih besar dari 4000. Jadi besaran ini tadi ya. Besaran ini ya, yang 4 parameter itu tadi. Kalau dia masih di bawah 2100 laminar lah itu. Ini lebih kecil dari 2100 ya ini laminar. Jadi ini 2100 RE-nya lebih kecil ya. Lebih kecil dari 2100. Nah, ini RE-nya ya itu lebih besar dari 4000. Jadi yang artinya velocity naik, D tambah besar, density tambah besar, itu semua pembilang ya. Itu pembilang dalam Renault number itu. Maka ini kalau dia sudah sampai 4000, jadi artinya apa? Terjadi transisi di titik ini adalah 2100 ya. Jadi ini arti dari angka-angka ini. Baik. Sekarang untuk aplikasi ya, dalam aplikasi nanti itu energi ya. Kalau umpamanya energi itu begini ya. Tadi sudah saya gambarkan juga. Ini misalkan dasar saluran gitu ya. Kemudian ini adalah permukaan air. Kalau dia ini adalah hydraulic line namanya ya. Kalau saluran terbuka. Kalau dia pipa itu pressure ya. Pressure tambah elevasi itu hydraulic line namanya. Kemudian kalau ini ya adalah energy line. Ini biasanya adalah V kuadrat per 2G. Ini adalah H ya plus kalau ada pipa itu P per gamma gitu ya. Nah, ini yang ini. Ini hydraulic line. Nah, kalau kita perhatikan dari titik 1 ke titik 2 contohnya begini ya. Ini kan ada kehilangan energi. Ya. Ini adalah delta H. Jadi delta H itu bisa ya terjadi karena perbedaan elevasi ini bisa. Umpamanya ini adalah elevasi 1, ini elevasi 2. Ini salah satu. Misalkan ini adalah delta H kan gitu ya. Nah, jadi kalau begitu kehilangan energi itu sama dengan delta H ditambah dari delta F. Ini adalah friction ya. Nah, jadi biasanya delta F itu adalah sama dengan friction dikali dengan L, panjang saluran atau pipa gitu kan. Nah, ini besar F ini itu umumnya ya. Kalau untuk aliran fluida ini dikaitkan dengan Renault number ya, itu ada hubungannya dengan F. Ya. Jadi kenapa? Tadi kan sudah kita jelaskan pada slide-slide sebelumnya bahwa kalau dia turbulen itu delta H akibat F ini makin besar. Jadi dia adalah merupakan suatu bilangan fungsi V pangkat 1,7 sampai 2 kan gitu tadi ya. Itu adalah F-nya. Nah, kalau demikian maka makin besar Renault number-nya, maka F-nya umumnya makin besar. Gitu ya. Jadi oleh karena itu, maka kita akan bertemu dengan masalah engineering berkenaan dengan mendimensi pipa, mendimensi saluran dalam aliran fluida akan selalu berhadapan dengan head loss ini, ya, delta E, ya.
akan berdapat. Kenapa? Karena kalau itu tambah terlalu besar, bisa saja debit kita nggak sampai ke titik situ, nggak sampai ke titik 2. Kalau ini besar kali, ya mungkin ini sudah di bawah dari ini sudah sampai begini gitu ya. Kan lagi energinya yang bisa membawa dia ke sana. Jadi energi itu penting karena energi itulah yang membuat fluida berpindah dari satu tempat ke tempat lain, ya. Jadi aliran fluida itu sesungguhnya adalah terjadi karena perbedaan energi pada satu tempat dengan tempat lain. Ya. Nah, ini saya kira akan dijelaskan oleh diagram Moody ini. Nah, diagram Moody ini memperlihatkan apa yang kita sebutkan di percobaan Reynolds tadi ya. Coba perhatikan. Ini adalah Reynolds number yang ke arah sini. Ya. Jadi ini adalah 1000, ini adalah 10.000, dan seterusnya. Ya. Nah, sekarang kita perhatikan. Yang termasuk linear flow, laminar flow itu adalah sampai ini 1000, ini berarti 2000 ya. Ini 2000, ini 2000, kemudian ini 3000, 4000 gitu ya. Ini 4000 yang di ujung ini, yang ini. Ini 2000. Nah, jadi yang tadi kita sebutkan pada slide sebelumnya, ya, ini karena 2100, 4000 dan di atas 4000. Nah, perhatikan di diagram Moody ini. Reynolds number ini 1000. Di sini 2100 kira-kira ya, yang di arsir ini 2100. Kemudian di ujungnya ini adalah 4000. Yang disebut laminar itu adalah dari sini sampai titik ini. Ya. Yang transisi itu yang di arsir ini, ya. Yang kemarin semua adalah turbulen. Ya. Nah, dengan menggunakan diagram ini, Anda akan mampu untuk menentukan berapa besar friction factor F untuk suatu pipa dengan diameter tertentu, di mana diameter tertentu itu akan memberikan relative roughness. Relative roughness itu adalah kekasaran relatif. Itu berdasarkan hubungan antara diameter pipa dengan jenis pipa, epsilon. Ya. Epsilon dibagi D. Pipa itu kan bisa banyak ya. Ada pipa beton, ada pipa baja, ada pipa konkrit, PVC gitu. Atau bisa juga saluran pun begitu. Ada saluran tanah, ada saluran beton gitu. Nah, oleh karena itu maka hubungan antara material, ini namanya material, sudah, dan ini adalah Reynolds number, RE, ya, RE, dan ini adalah F. Nah, kalau kita sudah ketahui materialnya apa, kita bisa dapat relatif roughness-nya, kemudian kita bisa hitung F. Nah, kalau F sudah dapat, maka kehilangan energi yang kita sebutkan delta E tadi, yang akibat friction itu, ya, delta E sama dengan F dikali panjang pipa, L gitu. Kalau panjang pipanya 10 km, ya kalikanlah F-nya. Berapa F, besar F, kalikan panjang pipanya. Ya. Nah, kemudian nanti F ini banyak dipergunakan. Ini karena ada hubungannya dengan velocity, nanti untuk umpamanya ada reducer gitu ya, dari besar ke kecil, atau ada enlargement, ada bending gitu. Ini nanti semua ini ada hubungannya dengan F dikali K kali V kuadrat per 2G gitu ya. Jadi kehilangan lokal dan kehilangan friction. Semua berdasarkan F ini. Jadi oleh karena itu ya, besaran F ini merupakan suatu besaran yang berhubungan dengan Reynolds number. Ya, kalau di Reynolds number itu sudah ada jenis fluida, kemudian ada density-nya, ya, ada viskositasnya. Ya, berarti di dalam Reynolds number ini sudah ada 4 parameter di dalamnya. Kemudian ini material dari
media kita, dan ini adalah F-nya. Dan ini penting untuk aliran fluida. Ya. Nah, saya kira inilah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Dengan demikian maka kita sudah memahami, saya harapkan sudah memahami apa itu aliran laminer dan apa itu aliran turbulen. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya, di episode berikutnya. Salam.